Bayangin kalau kamu baru punya anak, anakmu tadi kan masih bayi ya, masih belum bisa jalan, masih merangkak aja nih. Terus tiba-tiba bayimu hilang dari rumah dan ternyata diculik dan akhirnya malah keliling-keliling kota sendirian, pergi ke tempat-tempat bahaya, masuk ke proyek gedung yang tinggi banget, sampai-sampai nih masuk ke kandang gorila, sambil terus-terusan dikejar para penjahat yang gede-gede seperti ini. Apa nggak jantungan tuh kalau kamu jadi orang tuanya? Nah, seharusnya kan hal-hal tadi itu nakutin dan nyeremin banget ya kalau kejadian beneran. Dan pasti amit-amit lah kalau kejadian ya. Tapi nih bisa-bisanya kejadian yang ngeri tadi diubah jadi tontonan yang lucu dan kocak banget. Dan semua hal itu tadi kamu bisa lihat di filmnya Baby's Day Out tahun 1994 ini. Film bayi yang kalau sekalipun ada kiamat nih, ini bayinya kayaknya bakal tetap selamat, dapat perlindungan dari dewa Zeus sama gimana ya. Soalnya ini bayi ajaib banget, bisa selamat terus dari bahaya cuy. Dan ngomongin film live action komedi keluarga yang nampilin petualangan bayi ya, ngomongin bayi ya yang ngelawan orang gede-gede gini, emang nggak ada yang bisa ngalahin film Baby's Day Out ini sih. Dan saking serunya ini film, dulu sering banget diputer di TV-TV Indonesia berulang-ulang kali. Pokoknya ini film legend banget lah. Tapi nih ternyata walaupun filmnya udah selegenda itu buat penonton Indonesia, tapi ternyata ini film sebetulnya adalah film yang gagal dan rugi banget di negara asalnya. Dan dari situ aku jadi penasaran, kok bisa-bisanya ya film seseru ini, selucu ini, banyak yang suka, tapi kok bisa-bisanya gagal dulu ya. Dan makin sini juga nih, makin jarang juga ya tipe film yang serupa yang nampilin petualangan bayi melawan orang besar. Kenapa hal ini semua bisa kejadian? Apa karena bayi nggak punya dialog jadi susah dibikin ceritanya kah? Atau karena proses produksinya yang ribet banget kah? Apa jangan-jangan karena bayi zaman sekarang udah nggak sekuat bayi zaman dulu aja? Nah, maka dari itu aku Junta, orang yang udah nonton film ini berulang-ulang kali di RCTI, bakal coba cari tahu jawaban kenapa film bayi-bayian kayak Baby's Day Out ini sekarang udah nggak ada lagi. Ya ada sih Boss Baby ya, tapi itu kan animasi ya. Dan kita kan sekarang ngomongin yang versi live action, jelas beda ya. Dan di video kali ini aku bakal bahas dalam 3 hal. Bagian pertama aku bakal kasih tahu kamu dulu segoblok dan seseru apa film ini sampai bisa jadi tontonan yang gak ngebosenin. Di bagian kedua aku bakal kasih tahu kamu magicnya sang sutradara dan dibalik produksi dalam ngarahin bayi gini. Dan di bagian terakhir aku bakal jawab pertanyaan besarnya, kenapa film bayi-bayian kayak gini udah jarang dibuat lagi. Makanya nih kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Sebelum lanjut, kita harus ngerti dulu satu hal ini nih. Kalau kita perhatiin genre film keluarga yang ada, atau bahkan buat semua film-film yang ada nih, kita udah biasa banget dikasih suguhan tokoh utama yang minimal udah bisa jalan sendiri, atau enggak bisa mikir sendiri lah. Soalnya selalu ada alasan di tiap tindakan mereka, yang tentunya untuk ngebangun cerita di dalam filmnya. Pasti semua film kan kayak gitu ya. Tapi nih, agak beda ya sama cerita film yang satu ini. Soalnya di sini karakter utamanya kan masih bayi ya, baru 9 bulan, belum genap 1 tahun. Jadinya belum bisa mikir apa-apa. Jadi semua yang dilakuin di film ini ya sebenarnya ngasal aja. Cuma ngandelin keberuntungan yang ngebuat kita sebagai penonton emang nggak perlu mikir apa-apa lagi buat ngikutin alurnya. Dari premisnya aja udah simple banget. Cuma nyeritain tentang Baby Bing, bayi dari keluarga kaya raya yang diculik sama 3 penjahat goblok, Eddie, Norby, sama Veiko yang nyamar jadi fotografer ini. Dan petualangan Baby Bing tadi dimulai waktu penculik si Norby teledor nih, ditinggal tidur. Dan si Baby Bing merangkak keluar dari sarang menculik sendirian. Udah, sesimpel itu ceritanya. Dan sekali lagi sepanjang film kita sebenarnya cuma disuguhin sama yang namanya keberuntungan dan keajaiban. Dari seorang bayi sekecil itu tadi bisa keliling-keliling kota Chicago, pergi ke tempat-tempat berbahaya sendirian tanpa celaka sedikit pun, dan selalu bisa lolos terus dari kejar-kejaran penculiknya tadi. Satu-satunya yang bisa dipikirin si bayi tadi cuma pergi ke tempat yang dilihatnya mirip sama di buku kesayangannya, Bubu. Itu aja, udah kayak gitu. Terus kalau gitu, apa dong yang buat film ini menarik? Oke, seperti film-film karya Charlie Chaplin, Mr. Bean, dan kartun-kartun jadul kayak Tom and Jerry sampai Looney Tunes, legend-legend banget ya itu filmnya. Banyak orang suka, mudah banget dinikmati banyak orang. Mereka semua itu punya kesamaan, yaitu penggunaan komedi slapstick visual yang kuat banget. Termasuk juga di film Baby's Day Out ini. Aku nggak bilang film Baby's Day Out ini seluar biasa itu dan ngalahin karya-karya tadi ya, enggak. Tapi menurutku Baby's Day Out ini punya formula yang menarik banget. Live action dengan perpaduan slapsticknya yang dikombinasikan sama
sama keimutan murni dari tokoh karakter bayi yang ngebikin film ini makin seru banget dan gemes banget waktu ditonton. Ironi yang ditunjukkan dengan bayi ngalahin 3 orang gede ini ngebuat para tokoh dewasanya kerasa makin goblok banget dan menambah makin lucu komedi slapsticknya. Kayak adegan-adegan ikonik dari film ini nih, waktu gebuk-gebukan sama emak-emak gala ini nih, sedangkan Baby Binks-nya santai banget tuh. Terus adegan di kandang gorila, tangannya si Veiko dipukul, si Norby dicungkit pakai tongkat, sama si Eddie ini dilempar ke kandang orangutan ini. Kasihan banget gitu mereka bertiga. Dan berbanding kebalik sama si Baby Bing-nya yang malah dijaga sama gorilanya. Terus ada adegan celananya si Eddie dibakar pakai korek api sama si bayi. Celananya Eddie kebakar, tapi Baby Bing-nya yang di dalam celana aman, nggak kenapa-napa. Habis itu juga si Eddie sampai dipukulin tuh selangkangannya sama teman-temannya buat mademin apinya. Dan masih banyak lagi adegan apes mereka bertiga kayak di proyek gedung ini nih. Udah kasihan banget lah pokoknya mereka semua tuh. Di film ini pokoknya dunia kayak berpihak sama si bayi bagaimanapun caranya. Sedangkan dunia menghukum penjahat bertiga tadi dengan cara yang bertubi-tubi gak ada ampun. Pokoknya gimana pun caranya 3 orang tadi tuh harus apes. Kelihatannya kayak kejam sih, tapi ini karena pembawaan konsep slapstick kartun yang mana penjahat selalu kena sial, kena apes terus, tapi selalu balik baik-baik aja. Gak dibikin kayak yang seharusnya bawa belur gitu. Ngebuat filmnya tadi jadi tetap lucu, apalagi ditambah sama tingkah konyol mereka semua. Dan ya itulah tadi yang bikin kenapa film ini nggak bosen-bosen buat ditonton ulang. Soalnya kita sebagai penonton dibikin gemes sama si Baby Bing yang polos, tapi kita juga dibikin puas ngelihat para penjahatnya yang selalu sial dan apes terus. Dan humor kayak gini tuh juga universal, kapanpun ditonton orang bakal tetap ketawa. Nggak perlu mikir keras atau nggak perlu paham konteks, cukup lihat orang kena apes kayak ketiban benda lah, jatuh lah, kepleset lah, ditabrak, dipukul, pokoknya kena sial aja nih, ya bakal tetap lucu. Kalau kata Bang Radit kan komedi itu perpaduan tragedi plus waktu. Nah ya kayak gini nih hasilnya. Apalagi tahun 2000-an awal di Indonesia emang udah deket banget sama komedi slapstick fisik kayak ginian. Tontonan hiburan hampir tiap harinya aja Mr. Bean sampai Opera Van Java yang juga laku keras gara-gara komedi slapsticknya. Guyonannya Mr. Bean yang jelas ya full slapstick, terus komedi Opera Van Java juga perpaduan komedi situasi sama slapstick juga, kayak kursi patah dan pukul-pukulan pakai styrofoam, yang mana semua itu tadi disukai banget sama masyarakat Indonesia dulu. Nah karena selera humor kita emang udah sama nih dari awal, makanya nih Baby's Day Out dulu selalu laku keras dan sampai ditayangin juga berulang-ulang kali di TV pas musim liburan tiba biasanya. Bahkan aku yakin nih kalau pasti ada dari kamu yang tahu film ini tapi nggak tahu judulnya, ya karena udah sesering itu dulu tayang di TV sampai nggak peduli lagi sama judulnya. Yang ditahu cuma film bayi dikejar penjahat atau bayi masuk kandang gorila aja. Semebekas dan semenarik itu film ini dulu. Tapi selain dari ceritanya yang ringan, lucu dan menghibur banget nih, perlu kita ingat kalau aktornya yang main di sini itu tuh bayi yang notabene nggak bisa acting. Tapi ini film tetap masih bisa bagus banget gitu. Yang mana semua itu tadi bisa kejadian karena kalau ngomongin secara teori nih, untuk ngebikin film komedi keluarga yang nggak pakai banyak efek visual itu sebenarnya lebih gampang dibanding film action superhero yang full pakai CGI. Soalnya ya tinggal syuting di set aja, sesuai naskah, tanpa terlalu banyak ngurusin faktor teknis ribet, dan udah jadi. Secara teori kayak gitu tadi ya, simple ya. Tapi nih, gimana ceritanya kalau yang jadi tokoh utama di filmnya itu bayi yang belum sampai usia 1 tahun. Belum bisa ngomong, belum paham omongan orang, mau diarahin juga susah. Film yang seharusnya lebih gampang buat diproduksi tiba-tiba berubah drastis jadi susah banget dibuatnya. Paling gampang nih bisa kelihatan dari durasi syutingnya. Film komedi keluarga biasa itu umumnya cuma butuh waktu sekitar 1-3 bulan di lokasi syuting. Home Alone aja nggak sampai 3 bulan. Tapi buat Baby's Day Out proses pengambilan gambarnya makan waktu sampai 4 bulanan. Lama banget cuy. Bahkan kalau mau dibandingin syuting utama film yang sekompleks Avengers Endgame aja cuma makan waktu 5 bulan aja. Selisih 1 bulan aja dengan kompleksitas produksi yang jauh beda banget.
Pokoknya ini film jauh melampaui standar film-film komedi keluarga lah. Bahkan hampir sama tuh proses waktu bikinnya kayak film yang sekompleks Endgame tadi. Ya itu semua jelas bisa kejadian karena pakai aktor utama bayi dan jadi tantangan utama buat tim produksinya. Namanya juga bayi kan, belum bisa ngerti arahan kayak aktor dewasa. Moodnya gampang berubah, gampang nangis, dan kalau udah rewel mau gimana pun juga ya nggak bakal bisa dipaksa juga buat syuting. Makanya ini film buat meranin tokoh utama baby Binks-nya sampai diperanin bayi kembar, yaitu Adam Robert Wharton sama Jacob Joseph Wharton. Waktu syuting mulai itu umur mereka masih 9 bulan, jadi mereka saling backup kalau salah satunya lagi rewel atau nggak mood. Tapi ini nggak langsung nyelesain masalah ya, soalnya masih ada aturan syuting yang super ketat buat bayi di bawah 2 tahun, yang mana per hari mereka tuh cuma dikasih waktu maksimal 4 jam aja di lokasi syuting, dan maksimal pengambilan gambar cuma 2 jam. Cuma 2 jam cuy. Padahal kalau syuting biasa itu aktor kan bisa ya dari pagi ya sampai pagi lagi di lokasi syuting. Makanya nih udah susah diatur, masih ketambahan waktu syuting per harinya juga itu cuma dikit banget. Jadi jelas proses syutingnya makin nambah lama banget. Tapi nih walaupun kelihatan rumit banget, output hasil akhir yang kita lihat di film Baby's Day Out ini bener-bener oke menurutku. Ekspresi bayinya kelihatan natural banget dan pas sama alur ceritanya. Dan semua itu bisa kejadian karena teknik yang dipakai buat syuting bayinya ini nggak pakai teknik syuting biasa kayak yang dipakai buat aktor-aktor yang udah gede, yang aktor tinggal acting sesuai naskah dan arahan dari sutradaranya aja. Enggak, di Baby's Day Out ini beda. Mereka pakai teknik syuting yang namanya reactive filmmaking. Jadi mereka nggak maksa bayi buat acting sesuai naskah, karena emang pasti ya nggak bisa kan, masih bayi soalnya. Dan sebetulnya mereka itu cuma ngerekam reaksi alami bayi terhadap berbagai rangsangan aja. Butuh kerjasama yang baik antara sutradara Patrick Reed Johnson, Baby Wrangler, si penanggung jawab bayi, bahkan sampai ke orang tua bayinya buat ngebikin si bayi bisa ngeluarin ekspresi yang diharapkan dengan segala macam cara. Mulai dari mainan gelembung sabun, peluit, boneka, dan pakai mainan lainnya. Pokoknya gimana caranya ini bayi bisa senyum, ketawa, takut, bingung, dan nampilin seluruh ekspresi yang dibutuhin. Dan kamera ngerekam tiap kali bayi ngerespon dari rangsangan tadi. Dan kadang mereka juga pakai titik-titik laser itu ya, yang kayak kucing itu, buat ngebikin si bayi merangkak pergi ke arah tertentu. Dan reaksi yang kelihatan si bayi bisa acting sesuai cerita tadi sebenarnya cuma kumpulan momen-momen respon natural bayi yang dirakit jadi satu cerita kesatuan di proses editing. Ya ribet dan lama sih, tapi kesabaran dan ketelatenan dari tim produksi tadi ngebuat hasil yang dikeluarkan sepadan dari apa yang kita lihat di hasil akhir film Baby's Day Out ini. Soalnya kalau dibandingkan ya sama film-film terbaru yang pakai bayi juga nih, nggak semua mau sesabar itu. Kebanyakan sutradara lebih milih nge-shooting badan bayinya aja, nggak meduliin mimik muka wajah bayinya, karena ekspresi wajah bayinya tadi bakal diubah lewat CGI aja, dan hasilnya jadi kayak aneh, nggak natural gitu. Contohnya kayak di serialnya Man vs Baby punyanya Om Rowan Atkinson, si Mr. Bean tahun 2025. Ini kelihatan aneh kan gitu mukanya. Info menarik juga nih, sebetulnya Baby's Day Out ini bisa dibilang adiknya Home Alone. Soalnya orang yang nulis sekaligus jadi produser di kedua film ini tuh orang yang sama, yaitu Om John Hughes. Karena sekedar info nih, kesuksesan Home Alone di tahun 1990, Om John Hughes itu langsung dikontrak sama 20th Century Fox untuk ngebikin 7 film. Dan Baby's Day Out ini jadi salah satu dari ke-7 filmnya tadi. Pakai formula sama dari Home Alone, tapi dengan pendekatan karakter yang lebih ekstrim lagi, yaitu pakai bayi. Dan lahirlah film legenda satu ini. Makanya aku dari dulu udah sadar kalau ide gila dan proses nulis itu kan emang ngaruh besar ke hasil cerita dan hasil sebuah karya. Cerita yang simpel dan ide gila tapi dieksekusi dengan baik itu kan bakal bisa bertahan puluhan tahun. Dan sama kayak kerjaanku sekarang yang tiap hari full nulis di depan komputer, makanya aku juga butuh alat yang bantu proses kerjaku jadi lebih nyaman dan produktif. Makanya itu aku mau rekomendasiin keyboard yang udah sering kupakai, kayak yang ini nih, keyboard yang ini enak-enak banget buat ngetik, bahkan buat main game. Aku ada keyboard yang ini juga, harganya terjangkau. Terus ada yang ini sama yang ini nih, yang spesial. Ini beneran real, aku pakai semua. Jadi aku nggak bohong soal kenikmatannya. Makanya nih buruan aja cek produk yang aku rekomendasikan tadi. Siapa tahu harganya lagi diskon parah. Balik lagi pembahasan. Nah, selain dari ketelatenan hasil proses syuting yang ribet tadi, film ini juga kerasa makin nyata banget. Karena apa yang ditampilin itu bener-bener dibuat beneran. Kayak gorila di kebun binatang. Kostumnya tuh dibuat beneran sampai kepalanya dikasih kontrol robot motorik biar mimik muka dan gerakannya kelihatan hidup. Buat adegan berbahaya kayak bayi merosot,
kedorong pintu atau ngerangkak di jalan, tim produksi juga pakai boneka bayi sungguhan yang kelihatan real banget nih. Dan buat keamanan si bayi, mereka juga bangun set besar-besaran, kayak set konstruksi yang dibuat beneran dengan background pemandangan perkotaan. Dan kabarnya ini sampai pakai almarhum Verne Troyer, si Minimi, buat jadi stand double baby Bing buat beberapa adegan yang cukup berbahaya. Niat banget lah pokoknya. Nah, dari perpaduan ketelatenan dan keniatan produksi di film ini, jadilah film legenda yang sampai sekarang masih diingat sama banyak banget orang. Tapi dari situ film sebagus ini kok bisa rugi? Dan kenapa jarang ada film kayak Baby's Day Out ini lagi? Yang mana semua itu bisa kejadian? Karena oke, sekarang kita masuk ke inti pertanyaan video ini. Dari awal aku udah bilang, walaupun Baby's Day Out ini legend banget di Indonesia, tapi di negara asalnya malah gagal total, rugi besar. Padahal filmnya seseru itu dan niat banget bikinnya. Terus kenapa juga sekarang udah nggak ada lagi film setipe Baby's Day Out yang nyeritain bayi ngelawan jahat gitu? Pertama, kita lihat dulu kenapa film ini gagal di Amerika. Dari sisi kritikus, banyak yang bilang konsepnya terlalu simpel dan susah dijual ke penonton dewasa. Premis yang sederhana aku sebut di awal tadi, sebetulnya kayak pedang bermata dua sih, karena terlalu simpel. Film ini nggak punya sisi emosional yang kuat buat dijual ke audiens. Kalau bandingin kayak sama Home Alone, kita tahu tokoh utamanya Kevin. Kita tahu background dia secara dalam. Dia yang kesepian, hubungannya sama keluarga lagi nggak baik-baik aja. Kita juga ngerasain rasa takutnya, rasa senengnya, proses mikirnya, sampai proses pendewasaan karakternya. Semua itu jadi paket komplit yang kurang didapat di Baby's Day Out. Soalnya tokoh utamanya kan bayi ya, yang belum bisa mikir apa-apa. Kita sebagai penonton cuma diajak ngikutin bayi muter-muter kota tanpa tujuan yang jelas aja. Dan cuma diarahin sama keberuntungan aja. Kritikus sampai bilang kalau lelucon slapstick dengan aktor bayi gini cuma bakal cocok buat film kartun aja. Tapi kalau sampai dibuat film live action dengan bayi beneran, itu jadi nggak lucu sama sekali. Dan secara keseluruhan di Rotten Tomatoes, film ini cuma dapat 32% aja dari kritikus. Ditambah lagi waktu rilisnya tahun 1994, film ini ngadepin saingan yang gila banget. Ada Forrest Gump, The Lion King, True Lies, The Mask, Speed, Dumb and Dumber. Itu tadi film-film legend dan gede semua. Jadi wajar kalau Baby's Day Out ini tenggelam banget dan cuma dapat pendapatan 16,8 juta dolar atau sekitar 36 miliar di kurs tahun itu. Dari budget produksi 48 juta dolar atau sekitar 103,6 miliar rupiah. Itu sumpah ya, mahal banget buat tahun segitu. Kalau pakai kurs sekarang itu mungkin triliunan mungkin. Dan sebagai pembanding aja, film Home Alone tuh budgetnya cuma 18 juta dolar aja, jauh di bawahnya Baby's Day Out. Jadi emang secara box office dan bisnis, film Baby's Day Out ini jelas rugi dan gagal total waktu tayang di bioskop. Tapi anehnya nih, di Asia termasuk di Indonesia, film ini malah sukses gila-gilaan, diputar berulang kali di TV dan jadi tontonan keluarga dari tahun 90-an sampai 2000-an awal. Yang semua itu bisa kejadian karena ya balik lagi tadi, karena selera humor slapstick kita tuh emang klop dari awal. Ditambah lagi kultur nonton bareng keluarga di Asia yang kuat banget masa itu, membuat film ini jadi tontonan yang menarik banget buat keluarga. Jadi walaupun di Amerika gagal secara bisnis, secara budaya film ini justru sukses di belahan dunia lain. Nah, sekarang pertanyaan besarnya nih, kenapa udah nggak ada film kayak gini lagi? Oke, alasan pertamanya pasti ada di ribetnya cara produksinya tadi. Sulitnya ngatur bayi waktu syuting, syutingnya bakal makan waktu lama, dan aturan kerja yang super ketat sampai budget yang besar banget. Jadi ya jelas ya, makin dikit banget production house yang mau nggarap film dengan tokoh utama bayi kayak gini. Kedua, pola parenting dan sensitivitas sosial sekarang udah beda, nggak kayak zaman dulu lagi. Zaman dulu permasalahan parenting itu belum seketat sekarang. Pola parenting aja tuh masih gaya VOC kayaknya, nggak nurut dikit main langsung cecut gitu. Jadi ya masih aman. Nah, film Baby's Day Out ini masih bisa jadi tontonan yang lucu dan aman banget buat zaman dulu. Tapi beda cerita nih kalau film Baby's Day Out rilis sekarang. Soalnya jadi fokus utama mungkin bukan kelucuan dan petualangannya bayi muter-muter kota lagi, tapi malah bakal ubah ke mempermasalahkan kelalaian orang tua yang bisa-bisanya ngebiarin anak sekecil itu berkelahi dengan mahfud. Maksudnya maut ya. Ya pokoknya hilang dari penjagaan mereka. Apalagi ditambah teknologi yang udah canggih. Banyaknya CCTV dan sistem komunikasi yang udah gampang banget buat diakses. Ngebuat konsep bayi yang hilang dan ngelawan penjahat sambil muter-muter kota ini bakal susah banget direalisasikan. Karena susah cari celahnya. Masih nanti bisa ketambahan kena rujak di Twitter sama komunitas parenting dan SJW ya. Serba repot pokoknya sekarang. Ketiga, genre komedi slapstick keluarga kayak gini udah nggak sepopuler dulu lagi. Karena menurutku selera penonton sekarang tuh mulai berubah ya. Lebih banyak penonton yang lebih suka komedi yang cerdas, satir, atau drama keluarga yang lebih serius. Film slapstick mungkin bisa dianggap terlalu kuno buat generasi sekarang. Ya masih lucu, tapi kayak udah bukan zamannya aja lagi. Makanya komedi sekarang kayak stand up kan ngandelin punchline
punchline dan set materi yang lebih cerdas untuk bisa bikin ketawa tanpa perlu pukul-pukulan. Dan studio juga udah nggak mau ambil resiko bikin film kayak gitu lagi, karena mereka lebih milih franchise yang bisa dibuat sequel, prequel, spin-off yang lebih ngejual dan gampang diterima di seluruh dunia. Dan yang paling penting, film kayak Baby's Day Out ini sebetulnya udah berevolusi. Konsepnya nggak mati, cuma berubah bentuk aja. Sekarang cerita tentang bayi yang punya petualangan sendiri lebih sering dibuat dalam bentuk animasi. Contohnya ya kayak Boss Baby, karena emang bikin animasi kan lebih mudah buat ngontrolnya ya, dan nggak perlu repot-repot ngurus bayi beneran di lokasi syuting. Tapi nih sebetulnya aku punya solusi buat PH-PH film yang mau buat film live action aktor bayi atau bocah tapi takut dan nggak mau ribut lagi sama regulasi yang berlibat tadi. Contohnya bisa aja tuh pakai aktor cebol dewasa yang nyamar jadi bocah buat keseluruhan produksi. Nggak perlu takut regulasi lagi kan ya itu ya. Siap syuting dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Dan yang paling penting secara ukuran juga udah dapet tuh. Tinggal ntar kalau mukanya masih lihat tua ditambahin CGI dikit aja ya, walaupun hasilnya pasti nggak bisa senatural kayak film Man vs Baby ya, tapi seenggaknya buat gerakan bayinya bisa lebih kompleks dan tentunya bisa lebih gampang diarahin tuh orangnya. Atau jangan-jangan emang udah ada aja film dengan karakter anak yang sebelumnya diperanin sama aktor cebol dewasa yang menyamar. Perlu cari tahu sih. Tapi balik lagi nih, yang pasti Baby's Day Out ini tuh adalah produk dari era yang udah lewat. Era ketika Hollywood masih rela mau berdarah-darah dan ngabisin waktu berbulan-bulan cuma buat ngebikin satu film bayi-bayian aja. Dan di industri film modern yang serba cepat dan serba efisien, kegilaan macam itu tadi mungkin udah nggak punya tempat lagi. Tapi yang pasti, walaupun film ini gagal di box office ya, tapi aku bisa bilang dengan yakin kalau film ini tetap menang di hati penonton, terkhususnya di Asia. Dan karena udah nggak ada yang bikin lagi, mungkin itu juga yang bikin film ini terasa spesial sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong soal film klasik yang udah nggak dibuat lagi, aku juga udah pernah bahas film aksi brutal Indonesia yang sayang banget nggak diterusin. Nih, kenapa Indo nggak bisa bikin The Raid lagi? Sama kamu wajib banget tonton videoku yang ini nih. Kenapa Spider-Man 2 jauh lebih bagus dibanding film Spider-Man yang lain? Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP teman kamu, dan jangan lupa cek produk yang udah aku rekomendasikan di deskripsi tadi.